Adakah di dunia ini manusia yang tidak egois? Ya, dalam bentuk dan kadarnya masing-masing, manusia itu cenderung punya rasa egois dalam dirinya sendiri. Ada yang egois dan serakah terhadap makanan. Ya, mungkin saudara-saudara pernah lihat ada orang yang ketika ada makan-makan, kemudian semua orang itu belum ikut makan, tetapi dia sudah terlebih dahulu membungkus, ya, marpalastik, ya, dibawa pulang, ya, entah untuk apalah, entah untuk keluarganya atau untuk dirinya sendiri, gitu ya. Karena merasa, wah ini kesempatan, aku bisa memenuhi kebutuhanku sendiri, tanpa mengingat bahwa orang lain mungkin belum mendapatkan atau ada yang belum kebagian. Itu sederhana. Kalau naik level ada yang serakah atau ada yang egois tentang jabatan dan popularitas. Ya. Ada orang yang senang sekali untuk memiliki jabatan di pemerintahan. Ya. Di sini sih nggak ada ya. Jadi nggak kena ke siapa-siapa nih khotbahnya. Atau nggak usah jauh-jauh lah. Ada juga loh tipe-tipe orang itu yang suka untuk punya jabatan di gereja. Ya, entah jadi apalah, jadi panitia, jadi pengurus komisi, atau jadi penatua, atau bahkan jadi pendeta. Tapi motivasinya salah, motivasinya karena dia egois, dia mau semuanya itu dia yang kontrol atau dia yang mengerjakan gitu ya, semata-mata karena egois. Dan yang terakhir ada juga orang-orang yang egois atau yang serakah karena kekuasaan, ya, dia mau menguasai bukan hanya barang atau benda, tapi juga orang perorangan. Ya, misalkan orang yang suka menyuruh-nyuruh orang lain, orang yang merasa bahwa dirinya berkuasa sehingga merasa layak atau merasa pantas untuk meminta orang lain untuk melakukan hal ini atau hal itu. Padahal semata-mata itu bentuk keegoisan, tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang dimiliki. Nah, saudara-saudara, karena keegoisan, karena rasa serakah, manusia jatuh ke dalam dosa untuk pertama kali. Ya. Di Kejadian 3 tadi ya, yang kita baca, Kejadian 2 dan Kejadian 3. Kalau saudara ingat kisah di penciptaan, ya, buah yang boleh dimakan tuh cuma satu apa ada banyak sih? Ada banyak. Yang nggak boleh itu cuma satu, ya. Tapi namanya manusia, dasarnya adalah orang yang atau makhluk yang egois atau serakah gitu. Cuma satu aja nggak boleh dimakan, tetap tergoda sama ular, ya, atau yang digambarkan sebagai iblis atau roh jahat. Ya. Mereka itu jelas ya diciptakan oleh Tuhan Allah di pasal pertama dan pasal kedua. Sudah dikatakan oleh penciptanya bahwa jangan makan satu nih buah pengetahuan yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Ya. Saudara-saudara, ini tambahan pengetahuan ya. Buahnya itu bukan buah apel ya, atau buah anggur ya. Dulu banyak yang suka bilang apa? Jadi ayat Alkitabnya dirubah gitu ya. Semua buah di taman ini kamu boleh makan kecuali buah apel yang ada di tengah gitu. Atau mungkin karena suka ada video-video tentang penciptaan ya. Tapi bukan ya. Di sini tidak dituliskan buahnya itu apa. Pokoknya tentang buah dari pohon pengetahuan. Ya. Nah, Tuhan Allah mengatakan jelas bahwa itu nggak boleh dimakan. Tuhan Allah penciptanya. Tapi manusia saat itu, Adam dan juga Hawa, ketika didatangi oleh ular, ya, ular itu dikatakan berkata-kata kepada perempuan itu seperti menipu gitu ya, di balik perkataannya Allah. Dan dikatakan bahwa kalau kamu makan buah ini sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi justru Allah mengetahuinya bahwa pada saat itu matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, saudara-saudara, yang menarik itu,
godaan itu kan kalau di teks yang kita baca itu datangnya dari iblis, dari roh jahat gitu ya. Tetapi mereka itu juga mengetahui apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Allah. Bahkan dia mengutip, ya, Allah berfirman, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu makannya kamu tidak akan mati gitu ya. Allah berfirman, jangan kau makan buah dari semua pohon di taman ini. Ya. Jadi iblis itu menggunakan perkataan Allah sendiri untuk digunakan sebagai godaan kepada manusia. Nah, yang menarik ya saudara, di sini kita bisa melihat ada keberanian dari gender perempuan. Ya, jadi memang kalau dalam menghadapi godaan itu ada dua tipe manusia. Ya, yang satu itu tipe yang berani untuk menghadapi atau melawan meskipun akhirnya jatuh juga. Ada juga tipe yang kedua yang memilih untuk diam-diam saja gitu ya, dan akhirnya juga jatuh juga gitu, tapi memilih untuk diam. Ya, di sini kita lihat kalau perempuan cenderung untuk berani mengobrol gitu dengan ular atau berani untuk berdiskusi. Ya. Sedangkan di sini Adam atau laki-laki kalau kita baca tidak berkata-kata sedikit pun di tengah godaan yang terjadi kepada Hawa gitu ya. Ada yang berkata bahwa Adamnya itu lagi pergi gitu ya, lagi nggak di situ. Tapi kalau kita baca teksnya, dia memberikan juga kepada suaminya yang bersamanya. Berarti kan mereka ada bersama-sama berdua gitu ya. Kalau saya sih ya mohon maaf, ini satu gambaran contoh bahwa perempuan itu lebih cerewet ya, daripada laki-laki. Gitu. Tapi itu ada pembuktiannya kok gitu ya, bahwa perempuan itu harus berkata-kata lebih banyak. Nah, saudara-saudara, jadi kita lihat bagaimana Adam dan Hawa sebetulnya punya kesempatan untuk menolak, tetapi dia tidak mau untuk menghadapinya. Ya, bahkan Adam yang diciptakan pertama kali oleh Tuhan Allah, yang harusnya menjaga semua ciptaan dan juga harusnya menjaga Hawa, malah memilih untuk diam. Ya, entah karena takut, entah karena dia merasa bahwa godaannya itu datang kepada Hawa. Ya kita tidak tahu, tidak ditulis gitu ya. Tapi Adam yang adalah manusia pertama, ya, yang diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan dia, jatuh juga ke dalam dosa. Ya. Nah, kemudian saudara, kalau kita baca selanjutnya ya di Kejadian itu, kemudian kan mereka dicari-cari sama Tuhan. Ya, ketika mereka sadar bahwa diri mereka telanjang itu, mereka bersembunyi di antara pohon-pohon di Taman Eden dan dicari oleh Tuhan. Di mana mereka? Karena Tuhan tahu bahwa mereka sudah berbuat dosa. Ketika ketahuan, apa yang dikatakan oleh Adam? Ini salah perempuan yang kau berikan kepadaku, ya kan? Lalu Hawa ditanya sama Tuhan, kenapa kau melakukan demikian? Itu gara-gara ular. Nah, saudara-saudara, setelah jatuh, setelah berdosa, ya, seringkali manusia itu mengkambing hitamkan pihak lain, menyalahkan pihak luar. Ya, dalam hal ini kan ular. Ular dianggap sebagai penggoda, ular dianggap sebagai wujud yang mau menjatuhkan manusia, gitu ya, manusia pertama pada saat itu. Tapi sebetulnya ular di Kejadian itu sebagai penggoda itu sebetulnya hanya sebagai pemicu, ya, bukan sepenuhnya tanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab penuh atas kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya, karena manusia itu punya pilihan mau mengikuti godaan itu atau tidak. Nah, itulah yang kita pelajari dari Injil yang kita baca pada hari ini. Ya, Injil yang sudah sering sekali kita dengar, sudah sering sekali kita baca tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Ya, jadi saudara-saudara, sebelum Yesus mengawali pelayanannya di dunia, dia melakukan puasa terlebih dahulu. 40 hari, 40 malam. Ya, 40 hari itu bukan angka yang sembarangan, ya, jadi angka 40 itu sudah sering ada di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Salah satunya adalah 40 tahun
bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berjalan-jalan di padang gurun itu sampai masuk ke tanah Kanaan. Nah, kita akan belajar bagaimana Yesus menghadapi pencobaan. Saudara-saudara, yang pertama ada godaan tentang nafsu kedagingan, ya. Orang yang puasa 40 hari 40 malam pastinya lapar, ya kan? Tidak mungkin tidak dong. Meskipun sini tidak tertulis seperti apa puasa yang dilakukan Yesus, tetapi kan kalau menurut sains, manusia itu kan tidak bisa hidup sekian hari tanpa air minum. Jadi menurut saya di sini Yesus hanya puasa makan, ya, tidak absen minum, jadi tetap minum air putih gitu ya. Nah, tapi kan meskipun minum, ya kita deh kalau seharian nggak makan cuma minum air putih aja kan tetap kerasa lapar gitu ya, perut keroncongan gitu ya, sampai mungkin lambat laun sudah sampai keringetan, keliengan gitu. Nah, di sini Yesus setelah 40 hari 40 malam berpuasa tidak makan, dan pencoba itu datang dalam wujud iblis menggoda sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, yaitu makanan. Ya. Nah, saudara, buat kita yang menjalani puasa atau pantangan, itu kan mungkin dekat juga. Contoh ini dekat dengan kehidupan kita. Ya, misalkan kita yang berpuasa, kita menjalani perjalanan kehidupan kita berpuasa, terus di tengah jalan tiba-tiba kita melihat ada godaan-godaan, ya, meskipun kalau sekarang sih agak kebantu ya, karena saudara-saudara yang muslim kan juga berpuasa, jadi restoran atau tempat makan tuh nggak banyak yang buka kalau di Bumi Ayu gitu, tapi kan godaan itu juga tetap ada, entah di rumah atau di jalan gitu. Nah, di sini iblis itu mengetahui bahwa Yesus itu adalah orang yang berkuasa, bukan manusia biasa, sehingga dia mengatakan bahwa jika engkau anak Allah, ya. Iblis berkata jika engkau anak Allah. Jadi iblis itu sebetulnya sudah tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ya. Perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Ya, iblis mencoba Yesus setelah lapar karena berpuasa, tapi Yesus menjawab bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, ya, tapi dari capcay, ya, fuyung hai gitu ya. Wah, itu jokes tahunan itu ya, selalu dipakai. Ya enggak ya, roti itu makanan pokok dari orang Yahudi pada saat itu. Ya, tapi Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Mungkin kalau kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita tuh terasa berat, ya. Bahwa bagaimana manusia bisa hidup tanpa makanan, hanya mengandalkan firman dari Allah yang hidup, ya, yang keluar dari mulut Allah. Tetapi itulah yang mau diajarkan, bahwa kita tidak boleh egois, khususnya dalam hal kedagingan, dalam hal makanan, dalam hal konsumsi sehari-hari kita. Ya. Nah, yang kedua, saudara-saudara, ada godaan untuk menyombongkan diri atau mengangkat dirinya sendiri. Iblis menantang Yesus untuk lompat dari bait Allah untuk membuktikan identitasnya. Ya. Situ kan dikatakan lagi, jika engkau anak Allah. Nah, bahkan iblis pun tahu perintah atau yang tertulis di dalam firman Tuhan. Malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya dan seterusnya. Tapi Yesus berkata bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi maksudnya adalah pencobaan yang dialami yang kedua itu bukan kepada Yesusnya. Justru itu seakan-akan mau mencobai Tuhan Allah. Ya, apakah betul-betul mampu untuk menjaga anaknya yang tunggal itu. Nah, yang terakhir, saudara-saudara, godaan kekuasaan duniawi. Yesus itu ditawarkan untuk bisa memiliki seluruh dunia dengan kemegahannya, seluruh kerajaan dunia. Syaratnya hanya satu, untuk sujud menyembah kepada iblis. Ya, tapi Yesus menjawab, dia memilih untuk menyembah Allah saja. Ya, Allah yang daripadanya ia bersujud dan menyembah,
Allah yang harus ditinggikan dan hanya kepada Dialah kita itu beribadah. Ya. Lalu iblis akhirnya pergi karena diusir oleh Yesus dan akhirnya malaikat datang melayani dia. Nah, saudara-saudara, Yesus itu menurut Paulus adalah Adam yang kedua. Ya. Adam yang mampu untuk menolak keegoisan dalam dirinya dan bergantung total kepada Bapanya. Nah, inilah senjata yang bisa mengalahkan akar keegoisan. Kita harus meneladaninya supaya kita bisa melepas keakuan dalam diri kita sendiri. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang melepaskan diri dari keakuan atau rasa egois itu susah. Ya, kita merasa bahwa diri kita mampu, kita merasa bahwa diri kita bisa, sehingga kita tidak lagi bergantung kepada Allah yang sangat kuat, ya, Allah yang luar biasa itu. Kadang-kadang mungkin kita juga masih jatuh dalam godaan-godaan tertentu. Tidak usah jauh-jauh ke dalam godaan tentang jabatan atau kekuasaan, tidak usah jauh-jauh tentang godaan kebanggaan diri atau kesombongan. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari lah, godaan kedagingan itu yang masih sering. Nafsu di dalam manusia itu sering kali muncul karena rasa egois yang kita miliki. Kalau saya boleh berpendapat, saudara-saudara, nafsu itu adalah akar dari segala dosa, ya, akar dari segala kejahatan, ya, selain daripada uang, gitu ya. Nafsu terhadap makanan, nafsu terhadap jabatan, nafsu terhadap keinginan yang lain, itu biasanya membawa kepada kejahatan-kejahatan tertentu. Ya. Mungkin berat bagi kita untuk melepaskan nafsu yang kita punya, tetapi itulah yang harus kita coba. Ya. Bagaimana kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita betul-betul bergantung kepada Allah, ya, seperti Yesus yang mampu menghadapi godaan yang Dia alami. Sehingga dalam menjalani kehidupan keseharian kita, dalam kita menjalani hari-hari kita ke depan, ya, kita tidak lagi menjadi manusia-manusia yang egois. Ya, kita mampu untuk hidup bersama sebagai satu komunitas dengan penuh rasa cinta dan rasa kasih antara satu sama lain. Ya. Kalau ditanya contoh konkretnya, ya seperti perumpamaan atau cerita saya di awal tadi. Kalau ada makanan banyak, janganlah buru-buru untuk kita membungkus atau plastik itu tadi. Ya, ingatlah bahwa banyak saudara-saudara kita yang lain juga mungkin belum kebagian, ya, atau bahkan gara-gara kita jadi tidak kebagian. Ya. Atau juga kalau kita ada dalam pelayanan di gereja, ya, memang bagus sih kalau kita mau rajin, aktif berpelayanan, tapi berikanlah juga kesempatan kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang lain, ya, yang mungkin ternyata diam-diam mau untuk berpelayanan tapi takut karena merasa udah dia terus yang mengerjakan tugas pelayanan kita. Ya. Atau juga dalam hal-hal yang lain, saudara, di dalam keluarga, kalau terjadi perbedaan pendapat, marilah kita coba untuk menjadi orang pertama yang mengalah, ya. Meskipun susah, meskipun kadang-kadang kalau mengalah itu rasanya seperti kalah, tetapi itulah yang harus kita lepaskan, ya. Rasa egois untuk mau menang sendiri, untuk mau merasa bahwa kitalah yang paling benar, ya. Sehingga kita bisa betul-betul meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudara, dalam masa Prapaskah ini, dalam kegiatan atau latihan rohani kita berpuasa dan berpantang, marilah kita coba untuk mulai membangun juga disiplin rohani yang kuat, ya. Sebab pencobaan dan keegoisan diri itu berjalan berdampingan dengan pencobaan yang kita alami, ya. Itu seringkali itu gara-gara kitanya sendiri masih egois, ya. Jadi belum tentu pencobaan itu sembarangan datang ke dalam hidup kita. Ya, yang mau saya katakan bisa jadi pencobaan itu datang karena salah kita sendiri.
karena kitanya yang egois, karena kitanya yang tidak mampu untuk taat kepada firman-firman Tuhan. Nah, yang terpenting saudara, kita harus punya pondasi yang kuat. Kita harus punya akar yang kuat, yaitu berakar kepada Tuhan Allah kita saja. Karena kalau tanpa pondasi yang kuat, ya sama seperti rumah, kalau pondasinya tidak kuat, kemudian ada gempa bumi atau bencana apa, kemudian hancur, berantakan. Demikian juga dengan kita. Kalau pondasi kita tidak kuat, kita bisa sama seperti Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Tetapi kalau pondasi kita kuat, kalau akar kita kuat, kita bisa sama seperti Yesus yang tetap bertahan tangguh dalam pencobaan dan siap untuk masuk ke dalam kehidupan berpelayanannya. Amin. Tuhan memberkati.